Salam kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Tamalate dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi lewat rema dan doa program Jemaat Majelis Gereja Jemaat Tamalate untuk renungan harian menjangkaukan firman Tuhan ke jemaat-jemaat di kediaman masing-masing. Kita akan menikmati hadirat Tuhan untuk malam hari ini. Edisi Rehata Malam dan Doa Kamis 27 Agustus tahun 2020. Kita akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, menikmati hadiratnya malam ini. Namun sebelum kita berdoa dan membacanya, kita mendengarkan satu pujian seperti ini. Kasih dan
Terpuji Tuhan dalam lantunan kidung pujian itu, dan terberkati kekasih-kekasih Tuhan yang setia untuk memuliakan namanya, bersaksi bagi kemuliaannya kapanpun dan dimanapun Anda berada. Kita akan berdoa, dan sebelum itu kita siapkan terlebih dahulu bagian pembacaan kita dari Efesus pasal yang kelima, Efesus 5 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Efesus 5 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Mari berdoa. Bagi Tuhanlah segala pujian, hormat dan syukur, karena sungguh dalam kehidupan kami kini dan di sini, Tuhanlah yang selalu berkarya, menyatakan kasih dan setianya bagi kami di atas ketidaksetiaan kami. Sehari lagi kami telah menempuh hidup ini dalam anugerah kasih dan pemeliharaan Tuhan. Hingga malam ini kami masih boleh ada sebagaimana Tuhan berkenan kami ada. Kami mohon ampun atas segala dosa kami agar kami berkenan kepada Tuhan. Dan malam ini, untuk menikmati hadirat Tuhan, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memenuhi, menguasai hati pikiran kami, sehingga apa yang kami baca, dengar, dan renungkan tentang firman Tuhan sungguh dapat menjadi remah bagi kami, meneguhkan dan menguatkan iman kami untuk menjalani hidup ini di dalam kuasa dan kehendak Tuhan, sehingga kami terus hidup berjalan dalam terang Tuhan dan memberitakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Ya Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Efesus 5 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan.
Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah di antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atasmu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Yang berbahagia, kata Tuhan Yesus, ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang percaya katakan amin. Kekasih Tuhan, warga jemaat Malati dimanapun Anda berada, untuk rema kita malam ini adalah terang bukan kegelapan. Terang bukan kegelapan. Mudah sekali kita membedakan. Kita baru saja keluar dari terang. Kita sekarang ini ada di dalam malam yang gelap. Tetapi itu bukan itu yang mau dimaksudkan. Kita coba mendengarkan lirik lagu sekolah minggu seperti ini. Sebuah lirik lagu yang sering membahasakan dan membedakan soal terang dan gelap. Ya. Anak sekolah minggu seakan-akan mengingatkan kita tentang hidup anak terang dan anak yang gelap. Kalau sekolah minggu mengatakan, aku anak terang, tugasku memberi terang. Nah, seakan-akan bahwa anak-anak sudah mau mengingatkan kita, kita ini anak-anak terang, harus memberi terang. Lagu ini mau mengajarkan anak-anak untuk mereka mengenali dirinya, bahwa mereka ini adalah anak-anak terang yang dipilih dalam Kristus. Karena di dalam Kristus itu kita menjadi orang-orang terang. Anak-anak mau diajar bahwa Allah mengasihi mereka. Dan karena itu tugas mereka sebagai yang sudah menjadi anak terang harus memancarkan terang. Nah, alangkah anehnya jika anak-anak yang mengingatkan kita soal ini. Bagi kita orang-orang tua yang sudah lama mengenal Kristus dan sudah lama kadang mengatakan, oh kita anak-anak Tuhan. Ya. Kita ini pelayan-pelayan Tuhan. Kita ini hamba-hamba Tuhan. Tetapi justru tidak memperlihatkan kehidupan yang terang. Malah justru kadang kita menjadi orang-orang yang seakan-akan mengajar orang lagi kembali ke dalam kegelapan. Istilah terang juga dipakai oleh Rasul Paulus di sini untuk mengingatkan jemaat yang ada di Efesus. Rasul Paulus mau menyadarkan mereka bahwa status mereka orang-orang Efesus adalah orang-orang yang sudah dibawa dari kegelapan masuk dalam terang. Dahulu mereka bukan umat Allah, tetapi sekarang sudah menjadi umat Allah. Dahulu mereka dalam kegelapan, sekarang sudah menjadi orang yang hidup dalam terang. Memang dahulu mereka adalah kegelapan, kata Paulus. Dulu. Artinya bahwa
Mereka belum mengenal namanya kebenaran. Belum mereka mengenal namanya keadilan. Belum mereka mengenal namanya untuk bersaksi. Belum mereka mengenal soal apa itu kejujuran. 3 hal dalam kehidupan ini yang harus berjalan bareng, harus berjalan dalam kehidupan orang yang ada dalam terang. Apa itu? Kalau saya mau katakan ada 3K. Ya. 3K ini adalah kejujuran, keadilan, dan kebenaran. 3 hal ini adalah berada di dalam Tuhan. Semua dari Tuhan. Allah itu adalah Allah yang jujur. Allah yang adil. Allah yang benar. Itu sebabnya kalau dikatakan barang siapa mau menyembah Allah, hendaklah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Berjalan dalam kebenaran. Nah, kenyataannya bagi orang-orang Efesus, kata Paulus, banyak jemaat yang justru tetap hidup dalam kegelapan, harusnya sudah ditinggalkan. Apa itu? Dalam ayat-ayat yang kita baca hari ini, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, mengingatkan hal itu. Hidup dalam kegelapan. Mereka melakukan apa? Percabulan. Wah, ini kecemaran, keserakahan, perkataan kotor. Nah, tapi kadang kita menganggap itu kan, disebut juga dalam Alkitab. Dalam Alkitab ini dikatakan tadi sundal itu artinya orang-orang yang hidup dalam persundalan, bukan menyebut orang sebagai sundal. Apalagi mau dibicarakan di tempat-tempat yang seharusnya menjaga sesuatu yang tidak boleh disebut dari situ, kan? Apalagi penyembahan berhala. Ini Paulus menegaskan itu. Apalagi di situ. Ya, kalau istilah sekarang miras, ya, mabuk-mabuk, ya. Kemabukan. Orang itu biasa mabuk, ya, bukan hanya mabuk miras, ya, tapi juga ada orang yang mabuk asmara, ya kan gitu. Sehingga ya mungkin ini pengaruh minuman. Orang yang sudah mabuk itu tidak tahu kontrol diri, ya. Viral beberapa waktu yang lalu dalam berita ada seorang pemuda ditangkap di Luwu Timur karena menenggakkan minuman keras, miras kepada seorang anak yang baru kisaran berumur 3 tahun. Ya. Sampai anak itu kemabukan, oleng-oleng jalannya dan jatuh. Dan syukur bahwa polisi sudah menangkapnya. Ini kadang juga dalam kehidupan kita jemaat Tuhan tidak sadar ini. Kita lakukan ini untuk, ini sebenarnya penyesatan. Lalu ada orang pernah mengatakan, kita ini kan bukan perbuatan yang menyelamatkan, ya, tetapi asal percaya Yesus. Asal katanya percaya Yesus kita diselamatkan, soal perbuatan bukan yang menyelamatkan. Jelas dalam pembacaan kita di sini. Apa-apa yang tidak dikehendaki Tuhan, ya. Sekali lagi saya mau tekankan di sini yang juga dalam renungan yang ditekankan adalah bahwa jemaat justru harus hidup menjauhkan diri dari kegelapan. Di antaranya percabulan, kecemaran, keserakahan, ya, perkataan kotor, penyembahan berhala, keserakahan dan apa lagi, ya, yang berada di sini, kemabukan, pesta pora, inilah semua yang harus dijauhkan dari kehidupan kita.
Karena itu Rasul Paulus menegaskan bahwa status mereka, status kita juga bukan lagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Bukan lagi orang-orang yang hidup dalam yang disebut-sebut itu tadi. Tetapi kita justru harus hidup dalam terang kebenaran Tuhan. Ya. Apa yang harus dilakukan sebagai anak-anak terang? Paulus mau mengajarkan kita meninggalkan kegelapan itu, lalu hidup di dalam terang Allah, yaitu ayat yang ke-14 tadi. Bangunlah hai kamu yang tidur. Jadi seakan-akan kita ini sedang dalam tidur. Ya. Bangunlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya bagi kita. Setelah itu kita harus sadar, yang harus kita buat sesungguhnya adalah ungkapan-ungkapan yang benar, yang berkenan kepada Allah dan yang dikehendaki oleh Allah. Tiga hal itu tadi, 3K yang harus kita lakukan. Kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Kita telah termasuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Kristus. Tetapi yang jadi soal adalah apakah kita sudah hidup sebagai anak-anak terang? Ini pertanyaan yang harus selalu ditanyakan pada diri kita. Atau justru tetap hidup dalam kegelapan itu? Kita telah mengalami perubahan status dari kegelapan menjadi anak-anak terang. Oh, jangan kita mencari, kalau kita masih mencari kenikmatan duniawi berarti kita masih hidup dalam kegelapan. Kalau kita masih mencari pengakuan diri berarti kita masih hidup dalam kegelapan. Kalau kita masih haus dengan pujian berarti kita masih hidup dalam kegelapan. Kalau kita ingin masih dipuja-puja berarti kita hidup dalam kegelapan. Belum hidup dalam terang. Hidup dalam terang artinya kita hidup dalam kerenahan hati di hadapan Tuhan. Bahwa yang kita lakukan bukan untuk diri kita tetapi bagi Tuhan. Biarlah Tuhan yang dimuliakan. Apa yang kita buat dalam hidup ini bukan untuk kesenangan diri kita, bukan untuk kenikmatan diri kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita hidup dalam terang Kristus dengan melakukan kehidupan yang benar, adil, dan jujur di hadapan Tuhan. Sambil memuliakan Tuhan karena hanya Dialah, hanya dan kepada Dialah segala pujian, hormat, dan syukur untuk selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari berdoa. Tiada hentinya kami datang mengenaikan syukur Tuhan. Karena sungguh dalam kehidupan kami di sini, Tuhan yang selalu ada menyempurnakan kehidupan kami. Mengampuni kami dan melayakkan kami untuk menikmati kasih karunia Allah di dalam Kristus. Yang olehnya kami terus-menerus diperbarui menjadi milik pusaka Allah. Yang harus hidup dalam terang kebenaran Tuhan dan bersaksi bagi dunia. Di mana kami berada bahwa Allah adalah terang dan di dalamnya kami hidup berjalan dalam terang. Kegelapan pun tidak akan melingkupi kami. Oh Tuhan, meteraikan firman ini dalam hati kami sehingga menjadi rema bagi kami. Untuk selalu meneguhkan, menguatkan kami menjalani hidup ini. Kemanapun dan dimanapun kami berada mengarungi hidup anugerah Tuhan ini. Sehingga dalam sepanjang hidup kami Tuhan dimuliakan. Dan semakin banyak orang akan datang kepada Tuhan. Mengaku dengan lidahnya bahwa Tuhan itu adalah juru selamat. Dan bertekuk lutut menyembah dan memuliakan Allah dalam Kristus. Ya Tuhan, kami akan beristirahat. Kami mohon penyertaan Tuhan untuk kami boleh menikmati malam ini dengan penuh damai sejahtera, tidur dengan lelap, dan esok pagi kami yakin pula bahwa dengan kuasa Tuhan pula lah kami dapat dibangunkan dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan yang baru. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang Tuhan perkenankan untuk menikmati kehidupan, menyambut ulang tahun mereka, kelahiran mereka ataupun pernikahan mereka. Semoga senantiasa diberkati dan hidup dalam sukacita dan kebahagiaan.
Demikian juga bagi yang sedang dalam pergumulan karena kelemahan tubuh. Tuhan berkenan melawat mereka dan kami percaya kuasa Tuhan pula yang akan menyembuhkan. Yang berduka semoga dihibur dan dikuatkan sehingga tiada larut dalam duka cita. Yang mengalami keputusasaan karena berbagai hal, kami yakin pula bahwa hanya Tuhan yang dapat mengembalikan hasrat dan harapan mereka untuk hidup berserah dan mengandalkan Tuhan semata. Demikian juga kami terus memohon pimpinan Tuhan untuk rencana-rencana dan pelayanan-pelayanan yang masih akan kami terus benahi bersama, baik melalui multimedia maupun pelayanan-pelayanan yang sudah mulai kami harus lakukan dalam lawatan-lawatan jemaat Tuhan. Oh Tuhan, berkenanlah kiranya menghalau dari kehidupan kami segala halangan dan rintangan, khususnya pandemi COVID-19 yang masih terus menjadi ancaman. Kami berharap bahwa kuasa Tuhan pula yang akan menghalau dari kehidupan kami, sehingga ke depan kami boleh menjalani masa normal dengan baik, dan kami dapat kembali bersilaturahmi satu dengan yang lain untuk mengakrabkan kehidupan kami dalam persekutuan memuji dan memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, kami senantiasa memohon Roh Kudus memenuhi menguasai pikiran kami dan mengajarkan terus bagi kami bagaimana kami harus hidup berkenan kepada Tuhan, sehingga kami selalu dihindarkan dan dijauhkan dari segala kehidupan yang penuh dengan kegelapan, dan oleh tuntunan Roh hikmat Tuhan kami dimampukan untuk hidup dalam terang kebenaran Tuhan. Ya Tuhan, diberkatilah setiap pelayan-pelayan Tuhan yang setia untuk mengangkat pelayanan ini, baik itu tim multimedia maupun majelis jemaat, untuk terus bekerja sama dengan baik agar di dalamnya Tuhan dimuliakan. Demikian pula jemaat yang akan terus mendukung pelayanan ini agar tiada pernah merasa jenuh untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara, anugerah Tuhan bagi kami. Semoga dimerdekakan, dibebaskan dari kuasa kegelapan, khususnya wabah virus corona yang terus menjadi ancaman bagi setiap yang hidup. Sehingga bangsa kami ini suatu waktu sungguh-sungguh bebas dari keadaan ini, dan kami kembali untuk beraktivitas seperti sedia kala. Ini harapan dan doa kami Tuhan. Kami mohon dengarkan kami yang datang berdoa, bersyukur, memohon semua ini di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate dimanapun Anda berada, demikianlah rema dan doa untuk malam hari ini bersama dengan tim multimedia. Sebelum kami undur diri, izinkan kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Yakinkan diri kita bahwa kita selalu dalam lindungan kasih dan terang Tuhan. Dengan penuh harap kita dapat berjumpa kembali di edisi mendatang untuk menikmati hadirat Tuhan dalam remah malam. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati.